أشهد أن محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, ikhwas sekalian rahimakumullah dan akhwat rahimakunallah. Kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Kita mulai dari halaman 6 insyaallah, awal dari halaman 6. Kalau sebelumnya kita telah membahas ketika air diragukan statusnya apakah dia tahur atau najis. Mungkin karena sudah ada yang berubah, maka hukum air tersebut berdasarkan yang diyakini. Ya, ketika ada perubahan, ternyata ada perubahan dan perubahan tersebut signifikan, benar-benar berubah, maka sesuai keyakinannya bahwasanya itu bukan lagi menjadi air yang tahur. Tapi kita mulai sekarang dari halaman ke-16 dan kita baca terlebih dahulu versi terjemahannya. Setelah itu Ana juga akan membacakan versi bahasa Arabnya, originalnya, kemudian kita jelaskan. Jika dikatakan oleh penulis rahimahullah, yang maknanya jika bagian yang najis dari pakaian tidak jelas, mustabih ya, tidak jelas, najisnya tidak jelas, khafi ya, maka dicuci bagian yang diyakini najisnya. Itu satu. Kemudian yang berikutnya, apabila kita ragu menentukan antara air yang tahur dengan yang najis, sedangkan kita yakin salah satunya ada yang suci, sementara tidak ada air yang lain, maka kita tayamum dan meninggalkan kedua air tersebut. Itu dua. Kemudian berikutnya ketiga, apabila diragukan, ada syak, ada keraguan antara air yang tahur dengan air yang tahir, maka hendaklah berwudu dengan kedua-duanya. Itu ketiga. Keempat, apabila tidak diketahui mana pakaian yang suci dan mana pakaian terkena najis, maka ia salat dengan menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Sejumlah pakaian yang dianggap najis tersebut ditambah satu kali salat lagi. Itu 4. Ya, ini perlu konsentrasi untuk memahami kalimat-kalimat ini, tetapi mayoritas dari apa yang barusan Anda baca, ya, baru yang kita baca nih, ya, mayoritasnya di pelajaran ini kita tidak melakukan ini, gitu loh. Kita mengambil pendapat lain. Kita mengambil pendapat lain dari mazhab Hanbali juga, insyaallah. Baik, lanjut sekali lagi, benda yang terkena najis yang berasal dari anjing dan babi dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedangkan jika terkena najis lain, cukup dibersihkan sebanyak 3 kali. Apabila najisnya mengenai permukaan tanah, maka cukup dengan 1 kali siraman air. Sebagaimana sabda Nabi SAW, subbu ala baulil a'rabiyyi dhanuban min ma'. Siramlah bekas air kencing orang Arab Badui itu dengan seember air.
Jadi ini dzunub, ember, bukan dosa ya, itu dzunub. Nah, kita pahami baik-baik dulu, pelajari masalah ini yang dari awal 1, 2, 3, 4 dulu ya. Adapun masalah najis yang berasal dari anjing atau babi, itu kalau waktunya cukup. Baik, kita baca versi Arabiknya insyaallah ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Wa in khafiya mawdi'un najasati min ats-tsawbi aw ghairihi ghasala ma yatayaqqanu bihi ghaslaha. Jika bagian yang najis dari pakaian itu khafi, tidak jelas, tersembunyi, tidak jelas, maka dicuci bagian yang diyakini najisnya. Ya. Bagaimana itu? Dia mencuci sampai diyakin bahwasanya air telah sampai di bagian yang terkena najis. Di sini ada ishtibah, yaitu ishtibah itu apa ya? Kesamaran. Ini suci apa najis ya, gitu. Ya. Maka dalam sini dikatakan jika bagian yang najis dari pakaian tidak jelas, khafi, maka dicuci bagian yang diyakini najisnya. Misal antum memiliki baju ya, dan antum merasa bukan ragu, sebentar sebelum ragu antum merasa tadi baju ini kena dengan najis. Namun di part yang mana gitu loh, di bagian yang mana itu belum yakin, ya belum yakin. Maka kalau kayak gini sebenarnya yang lebih tepat adalah tahari, ya. Walaupun dalam mazhab harus yakin dulu yang mana gitu loh. Tapi ini salah satu pendapat dari mazhab, ya. Kalau kita bayangkan bagian baju kita yang mana yang kena najis, kita masih ragu ya. Kalau ragu, bagaimana kita mau yakin gitu kan? Makanya sebagian ulama dari Hanabilah, dari mazhab Hanbali tidak setuju dengan pendapat harus meyakini bagian mana. Melainkan tahari yaitu mencari dulu, bukan meyakini dulu. Karena namanya orang terjadi istibah padanya, yaitu kesamaran padanya, ya dia untuk meyakinkan dirinya agak susah gitu. Taib. Jadi di antara misal lainnya, misal dia punya baju ya. Nah, lengan kan ada dua. Kemudian dia taruh baju itu di hanger atau misalnya, dia taruh dijembrengin di hanger atau misalnya. Ya. Nah, kemudian ada kucing yang misal saja kencing gitu loh. Kencing di bagian dekat situ, misal saja. Ya. Maka dia lihat, oh tadi kucing kencing di bagian yang terkena dengan salah satu dari lengan, bagian lengan. Lagi dijembrengin pakaiannya. Nah, berjalan waktu, dia pengen pakai baju itu. Mungkin 2 hari, 3 hari kemudian. Dan dia ingat bahwasanya ini baju tadinya dikencingin kucing. Dan seingat saya di salah satu bagian dari lengannya. Cuma saya lupa yang kanan apa yang kiri. Paham gak sini? Yang kanan apa yang kiri ya? Nah gitu kan. Maka dalam madhab yang disebut Ibnu Qudamah, dia harus mencuci bagian yang mutayaqqan, yang diyakini. Tapi diyakini di sini maksudnya adalah ambillah keyakinan dengan cara mencuci semua dari lengan, kanan atau kiri. Itu maksudnya. Paham gak? Itu maksudnya. Jadi dua-duanya dicuci, bagian kanan atau bagian kiri. Disimbah dengan air kanan atau kiri. Dua-duanya sekaligus biar selesai urusan gitu loh. Namun
Yang lebih tepat wallahu alam adalah teori tahari namanya. Tahari itu adalah kita meneliti dulu bagian mana yang kira-kira lebih berpotensi atau kecium atau gimana, bau atau itu namanya tahari. Seperti mencari hilal itu tahari. Seperti sholat kusuf atau khusuf, kita lihat di mana gerahananya, ngelihatnya gini, ini namanya tahari namanya. Apa bahasanya tuh? Indonesia apa tahari itu? Ada orang bilang kehilangan dompet, terus kita cari-cari, ini namanya tahari, gitu loh. Nah, karena 2 hari lalu saya lihat ini pernah dikencing kucing, cuman yang kanan atau kiri saya lupa. Maka yang lebih tepat adalah dia mungkin cium dulu atau lihat bagian yang kiri-kiri, jangan-jangan masih ada bekasnya, itu tahari. Oh, nggak kelihatan bekasnya. Baunya. Nah, ini yang kiri nih. Ya. Ini kayak baunya beda nih. Ini baunya bau kencing kucing gitu kan. Dia cium yang kanan, bau juga. Nah, ternyata yang kanan bau keringat dia. Nah, kan? Maka mana? Ya jelas yang ini. Itu yang lebih tepat. Jadi ketika ada ishtibah, keserupaan, ada sesuatu yang khafi samar, seseorang itu hendaknya dia melakukan tahari al-fahs, yaitu dia mencari tahu mana yang lebih tepat. Itu begitu ya. Seperti itu wallahu alam. Oke. Jadi untuk poin ini maksudnya jika bagian yang najis dari pakaian tidak jelas mana yang kanan atau kiri ini yang kena najis, maka dicuci bagian yang diyakini yang najisnya. Di antara maksudnya adalah yaitu supaya antum yakin tertumpas semua najis, kanan kiri semua cuci gitu. Atau sekalian satu baju sekalian dicuci. Tapi itu sebenarnya ya salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali, tetapi yang lebih aula, lebih afdal adalah cukup dengan tahari, yaitu dia mencari mana yang indikatornya lebih kuat gitu loh. Ya, seperti itu ya jemaah ya. Oke. Tapi kalau dia mau langsung cuci bajunya sekalian, ya afdal gitu loh. Cuman ketika antum memang pengen pakai baju itu dan harus segera, misal baju seragam, nggak bisa dicuci sekarang karena harus dipakai pagi ini, maka tahari. Begitu ya, tahari. Ya. Tapi keringat itu najis nggak? Keringat manusia najis nggak? Enggak. Baik, berarti misal antum pakai baju olahraga, ya, seragam olahraga sekolah. Biasa olahraga tuh hari apa biasanya? Penjaskes itu hari apa dulu? Rabu. Anda lupa karena udah lama nggak sekolah. Taib hari Rabu. Ternyata ibu antum nggak nyuciin. Sampai sepekan kemudian Rabu. Baunya, masya Allah. Dan sudah ada pulau-pulau putih di situ. Taib. Pertanyaan, apakah ini wajib untuk dicuci secara syar'i? Tidak wajib. Taib, sahih. Kemudian pekan kedua berikutnya nggak dicuci lagi sampai udah agak keramat-keramat gitu dia. Pekan keempat sebulan sampai pulaunya numpuk sampai tebel itu baju dengan tumpukan kristal-kristal keringat, masya Allah. Baunya luar biasa. Bahkan aman najis aja lebih bau ini gitu loh. Nah, kira-kira gimana? Ya jorok, betul jorok. Tapi apakah wajib untuk bukan saya loh Pak itu. Apakah itu wajib untuk dicuci? Secara syar'i maksudnya? Tidak wajib. Oke. Nah, sekarang kemudian udah kena keringat, kemudian berikutnya ketika lagi duduk istirahat olahraga tiba-tiba ada anjing. Ya, ada anjing lewat terus nyenggol bajunya yang berkeringat. Nyenggol bajunya yang berkeringat. Oke? Dan dalam mazhab, salah satu pendapat dalam mazhab, anjing itu najis secara zat. Oke. Dan ini masih berkeringat. Artinya ketika itu bulu kena keringat, ya seperti bercampur. Anggaplah kemudian ini terjadi apa? Najis di satu bagian dari
baju. Kemudian pengen cuci baju itu, tapi nggak mau cuci seluruhnya, hanya cuci bagian kena najisnya saja. Padahal itu baju udah lepek banget misal. Yang wajib secara syar'i yang harus dia lakukan apa sekarang jemaah? Dia tahari. Loh, gimana cara tahari sementara ada nggak bulu-bulu yang tertinggal di situ? Nggak ada misalnya. Oke. Tapi dia harus ingat tadi ketika dia duduk bagian mana yang kena bagian anjing. Punggung misalnya. Disitulah dia. Ya, kalau ada ya orang kayak gini ya kok ada. Seharusnya semestinya ya apa? Cuci semuanya. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Wa inishtabaha ma'un tahirun binajisin. Apabila kita ragu menentukan antara air yang tahur dengan yang najis, sedangkan kita yakin salah satunya ada yang suci. Ya. Gimana paham? Kita ragu nih. Antara ini tahur, ini najis. Mana yang tahur, mana yang najis? Dan kita yakin salah satunya itu ada yang suci. Saya kasih contoh. Ada 2 bejana, 2 wadah, 2 bak kecil di kamar mandi. Oke? 2 bak kecil yang warnanya sama. Sama-sama ada airnya dan airnya bening dua-duanya. Kemudian 2 bak ini ya ada di kamar mandi, kita kencing di dekatnya dan bulir atau percikan kencing itu kita tahu itu agak masuk, ada yang masuk ke air tersebut misal. Masuk ke air tersebut. Ini kalau pakai madhab ya. Masuk air tersebut. Otomatis kan secara madhab apa? Ini kurang dari 2 kullah. Orang cuma segini doang kok embernya gitu. Tapi ada 2. Oke. Najis nggak itu? Najis. Oke. Kayak itu jelas nih. Oh, bagian ini yang najis, yang ini yang suci, gitu kan, yang menyucikan. Oke. Kita keluar sebentar. Kemudian ternyata salah satu saudara kita menggeser-geser kedua ember tersebut. Waduh. Yang mana nih yang najis nih? Ya kan ya? Paham enggak jemaah? Kalau enggak paham kita praktekin sekarang kalau bisa. Yang mana yang pasti salah satunya najis dalam mazhab dan salah satunya suci menyucikan. Sementara kita mau wudu dengan air itu, misal. Maka dikatakan di sini, kalau ragu nentuin mana yang tahur dan mana yang najis dari salah satunya, pasti satunya ini ada yang suci menyucikan, satunya pasti ada yang najis gitu kan. Dan tidak ada air lain, keran mati. Ya. Tetangga enggak pernah punya air. Maka apa kata beliau? Maka kita bertayamum dan meninggalkan kedua air tersebut. Itu kalau nggak ada air di mana-mana kelas. Tayamum, tinggalkan kedua air tersebut. Apa alasannya? Karena adanya ishtibah, yaitu ishtibah. Kesamaran yang suci menyucikan dan yang najis. Dan menghindari yang najis itu wajib. Sehingga ada potensi kita itu wudu di ember yang najis. Namun wallahu a'lam. Yang lebih sahih, lagi-lagi ya, kita menyelisih ini, yang lebih sahih adalah tahari. Tahari, yaitu benar-benar cari tahu. Kalau bisa nanya ke saudara tadi yang geser. Tadi yang digeser nih yang mana nih? Cari tahu. Tanya, cari tahu. Atau kita lihat tanda-tandanya, mungkin ada perbedaan antara kedua ember itu. Cari tahu. Ingat-ingat tadi, ya, misalnya. Atau dia mencari tahu dengan bagaimana letaknya. Sehingga terjadi pada dirinya namanya ghalabatul dzan namanya. Ghalabatul dzan itu adalah persangkaan yang lebih kuat. Itu namanya ghalabatul dzan atau dzan yang rajih. Persangkaan yang lebih kuat. Ya. Jadi yang lebih tepat wallahu alam tidak meninggalkan keduanya, enggak. Tapi yang wajib atasnya adalah berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya lah.
sampai ada pada hatinya persangkaan yang lebih kuat bahwasanya inilah yang suci menyucikan, yang ini yang tadi kena najis. Dan itu kalau kita pakai pendapat bahwasanya air di bawah 2 kullah sekali kena najis sedikit walaupun enggak berubah najis. Masih ingat enggak ini pelajaran 2 pekan lalu? Itu pendapat mazhab Syafi'i, Hanbali dan kebanyakan ulama. Walaupun pendapat yang kemudian ana utarakan ke antum yang lebih ana pilih, yang lebih ana condong padanya bahwasanya ibrahnya bukan di 2 kullah lebih atau kurang, bukan. Ibrahnya dari apa coba? Ibrahnya di apa? Di perubahan bau, rasa atau warna. Ya, begitu. Maka kalau misal, dan ini pendapat yang lebih ana pegang. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali dan diamini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya. Kalau memang air dalam satu wadah tersebut ada secuil dari najis masuk ke dalamnya dan tidak mengubahnya, baik baunya tidak berubah karena sedikit, rasanya enggak berubah karena sedikit, warnanya apalagi enggak berubah sama sedikit, maka wallahu alam ini tetap dalam keadaan tahuriyahnya, yaitu suci menyucikan. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih, wallahu alam. Begitu ya. Ya. Jadi ibrah perubahan status air yang lebih tepat adalah apa dari segi apa? Perubahan rasa, bau atau warna. Khalas, itu yang lebih sahih dan itu ada dalilnya. Namun bukan berarti yang menggunakan metode 2 kullah enggak ada dalil. Dalilnya ada. Masing-masing berdalil, hanya saja yang lebih tepat wallahu alam adalah yang menerapkan metode bau, rasa, warna. Iya. Sekarang ikhwan. Ya. Antum tahu toren. Ya. Nah. Kira-kira 2 kullah enggak tuh? Mudah-mudahan 2 kullah insyaallah. Oke? Mungkin enggak toren ini berubah rasanya karena ada bangkai tikus? Mungkin? Mungkin. Walaupun di atas 2 kullah. Oke? Sekarang, apakah fair kalau misalnya air kurang dari 2 kullah tapi sekitar berapa? Misal semeja ini ada air misalnya berapa liter, misal 50 liter air. 50 liter air. Kemudian ada tikus berenang kemudian mati di situ sebentar, antum langsung cabut. Dan itu air cukup banyak. Apakah langsung dihukumi najis? Yang lebih sahih tidak najis. Selama memang tidak ada perubahan rasa, bau atau warna, itu yang lebih tepat sebenarnya. Pada kehidupan daily life, suatu saat antum akan menemukan bahwasanya kaidah ini lebih afdol, lebih cocok untuk diterapkan sebenarnya. Beneran. Karena you have no time. Kita enggak punya waktu untuk mengukur ini 2 kullah atau enggak, untuk menyatakan ini najis atau enggak. Coba aja. Ada cicak mati di kolam bak mandi antum. Cicak mati. Dan antum enggak tahu matinya di air atau mati nemplok kemudian mati, kita enggak tahu. Tapi cicak mati najis enggak? Najis, karena haram dimakan, najis, dan binatang ini dianggap najis kalau mati. Apakah dengan bak mandi yang walaupun enggak sampai 2 kullah tapi banyak airnya, banyak itu, antum minum bisa untuk 20 hari ya. Nah, apakah dengan macet kena cicak langsung satu bak mandi itu langsung kena najis? Secara logika tuh enggak. Mungkin bagian yang kecil yang kena air itu ya. Iya, dia mungkin ada sisi najisnya. Tapi apakah bisa fair kita hukumi semuanya najis? Tidak. Maka Allah alam, kaidah yang lebih tepat, hadis yang lebih kita pakai adalah masalah ya tadi, perubahan rasa, warna atau bau, aroma. Lalu hadis qullatain, 2 qullah, itu kita katakan biasanya Nabi SAW seperti mengabarkan apa? Mengabarkan bahwa biasanya air 2 qullah lebih itu biasanya enggak terpengaruh dengan adanya campuran dari najis. Biasa begitu. Sama kayak hadis begini loh.
tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Ini Rasulullah SAW bukan memerintahkan kita yaitu cari perempuan perfect. Cantik harus, agama harus, hartanya harus kaya, keluarganya harus ini. Bukan itu. Maksud Nabi SAW adalah memberitahu bahwasanya biasanya perempuan itu dinikahi karena ya faktor-faktor ini. Yaitu, pertama apa tadi? Biasanya cantiknya. Biasanya kemudian ada juga yang hartanya kaya ya. Ada juga yang turunan nasabnya dan agamanya. Makanya Nabi berkatakan fadhfar bidzati din taribat yadak, jadi syariat, yaitu kamu rangkuhlah yang dari segi agamanya. Itu kamu akan beruntung. Di sini menjadi sunnah karena perintah gitu loh. Adapun yang lainnya cantik, harta, apa tadi? Nasab, ya. Apakah itu sunnah? Sunnah di cantiknya. Iya. Iya, wajar laki-laki cari. Saya pengen nikah sama perempuan cantik. Ya antum jangan ketawa kalau itu. Iya enggak? Wajar enggak? Enggak ada laki-laki, kamu mau cari harim atau akhwat kayak gimana? Kriteria pertama harus jelek. Enggak ada. Laki-laki enggak ada kayak gitu. Malah justru kita kok antum beda ya? Enggak apa-apa, anak mau sendiri, anak ngajak dah, anak sendiri jelek, masa anda dapetin cantik? Ya ini salah laki-laki kayak gini. Walaupun laki-laki ini wajahnya bikin orang istighfar, tetapi kalau misalnya dia nyari perempuan istri ya yang menurut seleranya cantik. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat mau nikah, ditanya sama Nabi SAW, kamu udah nazar belum sama dia? Belum ya Rasulullah. Udah saya tawakal aja sama Allah, saya terima aja apa yang dari Allah. Lah. Unzurha. Lihat dia. Sesungguhnya itu yaitu nazar untuk khitbah, nazar untuk menikah itu lebih memperkokoh rumah tangga kalian kelak gitu loh. Lebih berpotensi untuk memperkuat rumah tangga kalian gitu. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga menganjurkan cari yang kamu suka. Biasanya laki-laki suka perempuan yang cantik biasanya. Iya. Enggak ada. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu banget wajahnya ya. Saya harus mendapatkannya. Enggak ada yang kayak gitu, enggak ada. Laki-laki enggak normal aja enggak kayak gitu loh. Jadi ikhwah. Jadi Rasulullah mengabarkan biasanya air kalau 2 kullah itu tidak terpengaruh oleh adanya campuran. Gitu ya. Najis. Taib, kita lanjut ke berikutnya. Tapi yang paragraf kedua ini untuk masa kini itu enggak diamalkan. Kenapa? Karena di mana-mana kita ada air gitu loh. Tapi bisa saja ini case terwujud di mana? Di safar. Naik pesawat. Misal air pesawat habis. Misal saja ya, kalau iya. Ya, misal pergi ke luar negeri berapa jam, pergi umroh 8 atau 9 jam dan qadarullah ternyata persediaan air di kapal habis karena tadi ada yang menunaikan hajat ngabisin air semuanya misalnya. Ya. Lalu tinggal apa? Ada ini dan ini, tapi saya nggak tahu gimana cara mengisahkan salah satunya itu najis, saya nggak tahu. Misal aja. Tapi insya Allah kasus ini jarang. Hanya secara teori aja, berarti kita dapat faedah di sini yang tadi Anda pilih dari madhab, yaitu bahwa saya ketika terjadi keserupaan, kesamaran, maka kita harus usaha dulu untuk mencari yang lebih meyakinkan, gitu loh. Ya, jangan tinggalkan kedua-duanya langsung. Baik, kemudian berikutnya dari kalam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in istabaha tahurun bi tahirin tawaddu'a min kulli wahidin minhuma. Apabila ragu mana nih air yang tahur suci menyucikan dengan air yang tahir suci tapi tidak menyucikan, maka hendaklah berwudu dan kedua-duanya. Beda dengan yang kasus yang sebelumnya. Kalau kasus yang sebelumnya ada 2 bejana, satunya dia tahu satunya najis, tapi yang mana yang najis dia enggak tahu nih gitu.
Yang sekarang dia tahu satunya itu tahur, satunya tahir. Yang satunya suci, menyucikan, bisa dipakai buat wudu dan mandi junub atau haid atau nifas. Yang satunya nggak bisa. Nah, ini ragu nih. Maka kata Ibnu Qudamah, hendaklah dia berwudu dengan kedua-duanya. Tapi begini, ikhwan. Bagaimana seseorang bisa ragu antara dua bejana, dua air, satunya tahur, suci menyucikan, satunya tahir. Sementara air yang tahir, suci tapi tidak menyucikan, itu pasti memiliki tanda khusus gitu loh. Rasa atau bau atau warna. Nah, saya kasih contoh, misal, yaitu air susu atau teh. Nah, ini kan jelas warnanya berbeda. Walaupun tehnya mungkin agak bening, tapi pasti ada perbedaan dibandingkan dengan air mutlak, air suci menyucikan. Ini jelas banget ini. Oke lah, misal. Kalau misalnya di keran sana air kaporit. Kalau di keran sana nggak ada rasa kaporit. Ya, misal. Dan Anda pernah menyatakan mungkin ke antum untuk air kaporit tetap gunakan nggak masalah. Oke. Air kaporit bagi antum syubhat. Bagaimana manhajnya, sikap kita menghadapi ini, ikhwan? Ayo, fadl. Satu air kerasa kaporit, satu air nggak ada rasa. Ayo ngapain? Sok. Kita tinggalkan keduanya? Nggak bisa, nggak boleh. Apalagi mau sholat. Dan antum ragu dengan air kaporit, takutnya ini nggak sah wudunya. Walaupun secara hakiki sah insyaallah. Tapi anggaplah antum tidak tahu hukumnya gitu loh. Ingat kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia mengetahui hukumnya secara jelas. Nah, apa anjuran Nabi atau perintah Nabi? Dia menghindari yang syubhat. Ketika dihadapkan air kaporit yang dia itu khawatir ini sah nggak ya wudu pakai ini? Walaupun dia melihat orang-orang wudu pakai ini, tapi dia tahu di sebelah sana air non kaporit, nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada ini yang berbeda, seperti air murni gitu loh. Maka kalau memang dia terasa ada syubhat di situ, maka dia wajib kembali ke asal yang meyakinkan, yaitu ke air yang tidak berasa kaporit itu. Begitu ya, kawan. Sama seperti bukan dalam satu masjid bahkan. Ya. Ketika dia tahu di rumahnya airnya air biasa, bagus, tanpa ada rasa ini itu. Tapi di masjid airnya air kaporit dan dia khawatir belum tanya ustadz apa hukumnya. Maka dia harus meninggalkan syubhat itu dan wudu di rumah. Dan juga sebaliknya kalau itu yang terjadi. Masalahnya kalau rumahnya air kaporit, dia belum nanya hukumnya ke ustadz, syubhat buat dia. Dan air yang murni jernih di situ cuma ada air sungai. Kemudian dia junub itu malam. Dia mau salat subuh. Tetangga pada pakai air kaporit semua. Tapi ada air sungai yang jernih. Artinya dia sekarang harus apa? Mandi di sungai. Kalau pakai kaidah tadi. Makanya kalau punya rumah cepat-cepat tanya apa hukumnya gitu loh. Ya, boleh insyaallah. Baik. Paragraf ketiga ini secara gambaran wallahu alam kita tidak ikut gitu loh. Ya, dan sebagian dari fuqaha Hanabilah, ahli fiqih mazhab Hanbali kontemporer zaman sekarang menghadapi perkataan-perkataan Ibnu Qudamah ini yang memang ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Itu banyak yang di antara ulama-ulama Hanbali sekarang yang tidak mengikuti pendapat-pendapat ini. Ya. Begitu ya. Loh, terus buat apa kita belajar? Tetap kita pelajari supaya faham bahwasannya perkataan ulama tidak maksum. Ya, begitu. Tapi kemudian
Berikutnya, wa in ishtabahat thiyabun tahiratun binajisah. Nah, ini menarik. Shalla fi kulli thawbin salatan bi'adadin najis wa zada salatan. Apabila tidak diketahui mana pakaian yang suci dan mana pakaian yang terkena najis, maka dia salat dengan menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Sejumlah pakaian yang dianggap najis tersebut ditambah satu salat lagi. Antum, ana yakin antum enggak paham ini. Nah, apa ini? Apabila tidak diketahui mana pakaian yang suci dan mana pakaian yang terkena najis, maka ia salat dengan menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Sejumlah pakaian yang dianggap najis tersebut ditambah satu kali sholat lagi. Duh, gimana ya? Ya, ini. Misal, antum nitip nyetrika di laundry, oke? Dan itu semua baju, kemeja atau kaos atau baju lah, pokoknya baju lah, almuhim lah, ya. Oke? 10 baju, ya. 10 baju baru dicuci oleh istri misalnya, kemudian kasih laundry lah. Akhirnya laundry tersebut kan bekerja untuk menyetrika. Ya. Ini kira-kira berapa Bu sampainya? Kapan kira-kira saya bisa ambil? Besok Pak, gitu kata ibu-ibu laundrynya. Besok Pak, insya Allah gitu kan. Jam berapa? Jam 9 pagi, oke. Nah, ibu-ibu laundrynya ini dia bawa anak kalau lagi nyetrika, anak kecil. Nah, jam 9 kita datang ke laundry, nagih pakaian kita. Bu, saya mau ngambil pakaian saya. Waduh, maaf Pak, tadi anak saya pipis sembarangan. Dek, mingkem dek. Nah, mingkem. Nah, itu ngeliatin anak sambil kayak gitu, jadi kesannya kayak, nah gitu. Kata ibu itu, ibu laundry, waduh Pak, maaf Pak, tadi anak saya kencing beleberan gitu Pak. Di bagian sini ada 5 pakaian Bapak yang kena kencing anak saya. Gitu kan? 5-nya selamat. Tapi saya lupa nih yang mana gitu. Udah kecampur soalnya, tapi saya yakin tadi ada 5 yang terkena percikan kencing anak saya. Saya ngeliat sendiri. Udah Pak, saya balikin. Nggak usah bayar, nggak apa-apa. Gitu kan? Ya, kesel nggak kita? Kesel. Udah disetrika, tapi udah disetrika. Ini maksudnya di sini nggak diketahui mana pakaian yang suci dan mana pakaian yang terkena najis. Berapa jumlah pakaian sekarang? 10. Jumlah baju 10. Kata ibu itu 5 yang terkena najis, tapi yang mana 5 ini nggak ketahuan. Maka dia sholat dengan satu macam sholat, misalnya nanti zuhur, ya kan? Kan ini 9. Nanti zuhur dia sholat dengan menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Ini agak memusingkan memang. Gimana? Paham nggak maksudnya, ikhwan? Bukan berarti pas lagi sholat berjamaah, rakaat pertama pakai baju ini, ntar rakaat kedua ganti. Bukan gitu maksudnya. Menggunakan pakaian yang berbeda-beda, sejumlah pakaian yang dianggap najis terus. Berapa tadi? Enggak. Yang pakaian dianggap najis, berapa tadi? 5 pakaian. Ditambah satu sholat lagi. Taib. Paham enggak sekarang? Belum paham, mana yakin? Ana ulangi. Jadi kata ibu itu apa? Ini ada 5 pakaian yang terkena najis, Pak. Tapi saya lupa yang mana, ini udah kecampur. 5 pakaiannya suci, saya udah setrika semua, kok terlepas, udah rapi, kena percikan 5 di sini. Habis itu saya kelupaan, saya malah campurin sekarang. Mohon maaf Pak, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ya kan, gitu. Antum kira-kira kecewa nggak digituin? Ya, antum mungkin sakit kecewa nanya, bener nih Bu, anaknya yang kencing, bukan semua orang di sini, gitu. Ya Pak, maaf Pak, maaf banget Pak. Tolong ya jangan bintang 1 lah. Bintang 5 tetap Pak ya. Nah, udah. Akhirnya kita bawa ke rumah. Kesel nggak kesel? Zuhur sholat. Tapi ini yang mana ini pakaiannya? Dan bagian mana yang kena najisnya kan nggak tahu gitu loh. Mau cuci ulang. Repot juga gitu. Tapi saya harus pakai sekarang gitu loh.
Habis zuhur saya mau pergi kerja. Gimana nih? Nah, zuhur dia sholat berjamaah. Plek sholat 4 rakaat. Pulang. Pulang. Dia harus sholat lagi nggak? Dalam pendapat ini dia harus sholat lagi nggak? Sholat apa? Bukan ba'diyah, Pak. Bukan ba'diyah. Enggak. Kita enggak ngomong ba'diyah. Sholat zuhur lagi. Pakai baju yang kedua. Baju yang kedua selesai 4 rakaat. Sholat zuhur lagi. Baju yang ketiga. Iya, Pak. Iya. Selesai baju ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti baju lagi. Baju yang keempat. Sampai Isya. Iya. Sampai 5 kali baju ganti. Tambah 1 kali sholat lagi. Maksudnya 1 baju lagi jadi 6 baju. Sehingga pasti di antara ini pasti ada yang tidak najis. Paham gak di sini, Pak? Itu maksudnya. Ya kita mungkin ketawa karena zaman sekarang gampang. Zaman dulu beda. Zaman Ibnu Qudamah beda. Makanya pembahasan ini di zaman sekarang enggak relevan. Ya enggak? Apalagi dengan mudahnya mencuci, ada mesin cuci, ada laundry, air mudah. Dulu air tuh enggak semudah sekarang. Makanya kita boleh senyum sekarang dengan materi seperti ini. Tapi ini materi serius di zamannya. Gitu, Pak. Nah, harus paham di sini. Itulah kenapa kita ngaji kitab yang klasik, paham kita sejarah juga. Tapi azan dulu kalau gitu, kita azan dulu. Setelah azan, silakan yang mau bertanya. Berarti kayaknya kita sampai sini mungkin. Tafadhol. Taib, soal yang tadi paragraf keempat, jika tidak diketahui mana pakaian yang suci dan mana pakaian yang terkena najis, maka ia salat dengan menggunakan pakaian berbeda-beda sejumlah pakaian yang dianggap najis tersebut, ditambah 1 kali salat lagi. Itu ketika di zamannya ya. Ketika itu di zamannya. Namun untuk zaman sekarang tentu masalah ini sangat atau tidak berlaku. Dan tidak perlu mensibukkan diri dengan mentikrar atau mengulang solat sampai 6 kali seperti yang tadi dicontohkan. Apalagi itu solat zuhur 4 rakaat kali 6 berapa ya kawan? 24 rakaat, Masya Allah ya. Dan itu belum lagi nanti solat ba'diyah qabliyahnya itu berapa, Masya Allah. Jadi ini tidak memungkinkan untuk zaman sekarang apalagi ya. Karena pekerjaan, kesibukan itu ya. Sehingga kembali ke mazhab, salah satu pendapat mazhab yaitu taharri, lagi-lagi taharri. Apa itu taharri? Yaitu betul-betul meneliti lebih dalam. Dia boleh mencium baunya baju-baju ini ya. Bagian mana yang mungkin tidak ada yang kena bau. Kalau memang dia ragu betul-betul, maka kalau zaman sekarang sangat mudah. Tinggal cuci lagi dan kemudian dia keringkan. Insya Allah zaman sekarang sangat mudah ya gitu ya. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan kalau dalam kasus seperti ini dia perlu untuk betul-betul mencari baju mana yang sesuai dengan ghalabatudz dzannya, yaitu persangkaan kuatnya bahwa baju ini sama sekali tidak terkena cipratan atau terkena kencing anak tukang laundry tadi. Begitu ya, ikhwah. Taib, ada yang mau bertanya langsung, tafadhal. Fadhal, yang mau bertanya fadhal. Silakan. Ada? Tafadhal, nanya aja. Tanya langsung, pakai lisan. Jangan pakai mata, pakai lisan. Fadhal. Rasa, bau, warna di kasus yang mana nih? Kucing. Yang mana tuh ya? Yang awal-awal ya? Ana udah lupa itu yang awal ngapain itu kucing itu. Yang mana ya? Oke. Ketika sudah tidak ada bau, warna, rasa, itu sebagian ulama mengatakan ini tetap najasah hukmiyah namanya. Najasah hukmiyah yaitu ketika kita meyakini bahwasanya ini terkena najis. Sebagian ulama lainnya mengatakan ketika sudah ada izalah, hilangnya warna, bau atau rasa, maka sudah tidak dihukumi najis. Tapi begini, kawan. Kalau dijembrengin
2 hari begitu terus kering, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa. Perubahannya ini bukan karena adanya sebab, melainkan karena perubahan zaman. Faham gak? Sehingga wallahu alam lebih ihtiyat dan lebih hati-hati, tetap dianggap najis ma'nawiyah atau najis hukmiyah. Secara hukum najis, tapi secara zahir tidak najis gitu loh. Sehingga dia tetap berusaha untuk mencuci, ya gitu. Ya, seperti itu. Beda dengan kalau misalnya dia jembrengin di luar, dan itu dia tahu salah satunya bekas najis kencing kucing. Dia jembrengin di luar, kemudian kena air hujan. Dan setelah itu udah nggak ada lagi warna, bau, rasa. Maka ini sudah absolut apa? Perubahan dari adanya warna atau bau atau rasa najis berubah menjadi normal kembali karena ada faktor hujan. Maka ini absolut sudah bersih. Tapi kalau dijembrengin di lemari, ya itu memang hilang secara zahirnya warna, bau, rasa. Tapi secara hukumnya dikhawatirkan masih menjadi apa? Najis. Sama kayak gini loh, kasur kena kencing bayi misalnya, gitu. Maka apa hukumnya? Ya najis kan? Tapi kalau didiemin kan lama-lama kan ya udah nggak bau lagi kan? Nah, didiemin di sini karena zaman, bukan karena ada tahwil, perubahan, ada kesengajaan, nggak ada. Maka kalau seperti ini dikhawatirkan masih tetap tergolong najasah hukmiyah namanya. Lebih ihtiyatnya, lebih hati-hatinya begitu. Seperti itu wallahu a'lam. Maka minimal kalau kita nggak mampu untuk membersihkan kasur itu karena beratnya atau sulitnya atau memberatkan beban kita karena anak ini harus tetap di situ, minimal jangan sholat di situ dan jangan duduk di situ. Gitu. Kalau di kasur yang ada bekas kencing bayi yang sudah lama. Begitu ya. Kadang sebagian kasur susah untuk, bahkan ini kasur udah permanen dengan ranjangnya gitu loh. Mau dikeluarin, otomatis harus bongkar semuanya. Ya enggak? Ada enggak kayak gitu, Pak? Enggak ada, Pak. Ya udah, kalau enggak ada ya udahlah. Ya wis lah. Ngelawan Pak, lupa lagi namanya, Pak Rusadi, dulu susah. Iya, udah gitu aja jawabannya daripada nanti enggak adain lagi sama beliau. Ya. Baik, ada lagi ya jemaah? Langsung tanya. Fadhal. Oke. Nah ini kasus sebalik dari tadi. Kalau tadi udah nggak ada bekasnya, ini malah tetap ada bekasnya. Oh, tahu. Nah, comberan tersebut kita yakini dia kan terkontaminasi dengan najis itu ya, secara absolut lah, ya hitam atau apa. Bukan sekadar lumpur kan. Nah, maka ketika udah disikat dia papain masih terkena dengan masih ada bekasnya, warnanya. Maka di sini masuk ke dalam bab fattaqullaha mastata'tum gitu loh. Bertakwalah semampu yang kalian bisa gitu loh. Ya, maka asar di sini dia asar permanen. Bukan asar najasah yang masih ada zatnya. Maka wallahu alam ini termasuk dimaafkan. Atau bahkan bukan hanya dimaafkan, bukan najis lagi gitu loh. Ini bukan najasah hukmiyah lagi. Bukan najasah ainiyah, materi bukan najis, dan secara hukum juga bukan najis lagi selama dia sudah berusaha untuk membersihkan asarnya. Enggak harus. Enggak harus. Ya. Sebagian pakaian putih kena darah, itu enggak bisa hilang itu. Ya bisa pakai pemutih ya, tapi pemutih itu coba di zaman Nabi ada enggak pemutih? Mungkin enggak ada gitu loh. Ya, bleaching dan semisalnya. Ya. Maka wallahu alam tidak harus pakai pemutih. Walaupun warnanya bekasnya tetap ada. Ya begitu, wallahu alam. Begitu juga celana dalam misalnya ternyata ada bekas dari tinja atau apa yang sudah dibersihkan berulang-ulang, itu tetap aja. Maka itu tetap enggak masalah insyaallah. Ya. Karena ainun najasah itu zat najisnya sudah hancur, sudah hilang.
Adapun ini hanya efek saja, efek warna, enggak masalah insyaallah. Ya. Ah, ada lagi nggak di sebelah sini belum? Fadhal. Boleh mandi junub enggak Anda persilahkan antum mandi junub terserah antum mau kapan mandi junub. Ya. 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 Subuhnya. Junubnya kapan dulu junubnya? Junubnya kapan dulu? Oke. Oh, susah itu ya. Subuh. Ya. Ya, 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 paham. Diberi uzur. Oke. Camping. Oke. Dia pakai tenda gitu atau gimana gitu? Ceritain aja biar panjang biar gini, Kak, kondisional itu kondisional ya. Kalau memang dia bisa memasak air, maka wajib memasak air. Gitu. Oke, ini kondisional. Bilang ada beberapa kemungkinan. Kalau dia bisa memasak air dan mencampur dengan air yang mungkin dingin ditambah dengan jadi air hangat gitu, dia wajib mandi. Wajib mandi. Kalau dinginnya tersebut dia masih bisa mentolerir, wajib mandi. Tapi kok dinginnya ini udah nggak biasa, saya nggak pernah sedingin ini dan khawatir sakit dan semisalnya, maka dia boleh tayamum kalau memang ada kekhawatiran untuk sakit gara-gara kedinginan itu. Mungkin kena hipotermia nanti takutnya atau apa dan seterusnya. Atau minimal bukan nggak sampai hipotermia tapi membuat ya madarat lah ini intinya gitu. Madarat yang benar ya, bukan hanya karena emang nggak suka dingin gitu loh. Ya. Dia lebih tahu tentang dirinya. Nah, kalau misalnya waktu subuh mepet, ya, kalau dia masak air dulu, nggak bisa nih, maka tayamum. Paham ya? Kalau waktu subuh mepet, bentar lagi terbit matahari, gitu kan? 10 menit lagi, kalau masak air dulu, ya udah nggak bisa gitu. Maka sholat tepat waktu dalam mazhab Hanbali ya, sholat fi waktiha lebih didahulukan, adalah termasuk di antara syarat sah yang pertama. Bahkan sebelum dari masalah istiqbalul qiblah, sebelum dari masalah tutup aurat, sebelum dari masalah taharah, yaitu dukhulul waqt, itu yang paling pertama dalam mazhab Hanbali. Disebutkan oleh Al-Mardawi dalam Ibnu Muflih Al-Hanbali dalam kitab Al-Furu'. Ya begitu, jadi seperti itu. Kalau emang mepet waktunya, maka dia harus tayamum. Begitu wallahu a'lam. Itu kalau subuh ya. Kalau misalnya itu bukan di waktu subuh, di waktu sholat yang bisa dijamak, maka dia punya kesempatan untuk jamak takhir, sehingga dia bisa memasak atau mencari air yang tidak sedingin itu. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi mulai langsung jemaah? Sebelum qomat. Ayo. Enggak ada. Apakah muadzin zalim? Wah, muadzin hati-hati loh. Apakah muadzin zalim bila mengumandangkan iqamah sebelum timer berdering? Wah. Ini pertanyaan killer juga ini ya. Apakah muadzin zalim bila mengumandangkan iqamah sebelum timer berdering? Ini perlu fikih jemaah. Fikih timer ya. Sebenarnya masalah iqamah itu hak siapa? Hak DKM, hak muadzin, hak imam, hak imam. Iya. Timer masih 2 menit lagi, imam maju. Gitu kan? Gitu. Maka muadzin harus muadzin harus qomat. Iya. Enggak boleh muadzin digini azan, ayo qomat ya.
Belum Ustaz. 2 menit lagi. Komat gak? Ada ketua DKM gak enak. Nah, misalnya. Enggak, imam berhak. Walaupun ketua DKM murka misalnya, enggak, imam berhak. Ustadz Budi misalnya datang tiba-tiba, ini sekarang nih datang nih. Tiba-tiba kita lagi jelasin, Ustadz Budi datang. Komat Ustadz, biarin Ustadznya, biarin aja Ustadznya. Belum ada Ustadz Budi mana? Gak bisa, gak boleh Ustadz Budi dulu. Imam tetapnya gitu, imam rawatibnya. Biarin Ustadz, biar kajian sendiri, biar kita sholat ini. Maka wajib nurut sama imam ini, yang komat. Jangankan yang komat ya, jemaah aja, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, janganlah kalian berdiri sebelum kalian melihat diriku, imam gitu loh. Aslinya begitu, walaupun uruf kita biasanya nggak gitu. Karena apa? Karena patokan kita itu udah muadzin atau timer gitu. Ya, ini memang perlu fikih, cuman memang kondisional ya. Jadi ya nggak sampai sesuatu yang semunkar enggak, cuman kalau memang mau betul-betul lebih dekat ke sunnah ya sebenarnya timer ini hanya maslahat mursalah, yaitu suatu media untuk mengatur supaya lebih teratur aja gitu. Bukan patokan absolut untuk segala iqamah, bukan. Kalau Ustadz Budi datang tiba-tiba, walaupun Anda lagi kajian, Anda nggak berhak nulisin kajian setelah ini, nggak berhak, gitu ya, nggak berhak, nggak boleh ya. Jadi menurut pada imam, begitu. Tapi Anda tunggu-tunggu Ustadz Budi nggak datang-datang nih, walaupun udah ada timernya, ya, gitu. Di mana Ustadz Budi, mana Ustadz Budi? Ada anak aja. Begitu. Jadi muadzin kalau mengumandangkan iqamah sebelum timer berdering, kita enggak mengatakan dia zalim atau tidak, tergantung. Kalau emang udah ada imamnya dan imamnya memerintahkan timer mau kayak gimana maka salat. Ayo qomat gitu, ya. Apakah mani najis? Tidak. Alhamdulillah tidak. Walaupun ada beberapa ulama berpendapat najis, tapi itu tidak sahih. Yang sahih mani itu tidak najis. Insyaallah akan dibahas pada waktunya. Apa hukum laki-laki mengenakan pakaian warna merah atau kuning? Nah, taib. Di sini yang dimakruhkan ya, itu yang dilarang dalam sunnah, dalam hadis. Ini pakaian celupan sebenarnya. Yang mana pakaian celupan ini memang celupan za'faran, murni warna merah gitu. Tapi apakah pakaian tersebut dengan sekarang itu sama seperti ini, merah murni? Ya, atau bagaimana, ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi larangan ini apakah sampai haram atau makruh, ini juga beda-beda pendapat di antara ulama. Yang ada sekarang misal baju ini. Ini bukan merah murni. Karena ini merah marunnya ini atau merah hati. Merah apa ini? Merah hati kali ya. Iya. Nah, terus ada alamnya. Alam tuh ini apa namanya? Logo. Maka berarti bukan polos merah. Di zaman Nabi yang dimaksud dengan merah atau kuning adalah hasil celupan dari za'faran dan benda-benda semisalnya. Itu yang dimaksud. Dan sekarang wallahu alam ini khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya illatnya di warna gitu. Sehingga berarti apa? Warnanya nih yang penting, bukan bahannya. Sebagian ulama lain mengatakan, lihat prosesnya. Karena di zaman Nabi yang dilarang itu adalah illatnya di apa? Di celupan dan campurannya. Gitu. Jadi ulama berbeda pendapat. Nanti saya perlu ini lagi nanti insyaallah untuk membaca lagi ya. Tapi wallahu alam untuk yang sekarang, wallahu alam ada perbedaan dibandingkan dengan pakaian yang dilarang ketika itu. Wallahu alam. Tapi perlu ana baca lagi. Syukron, ini pertanyaannya penting juga untuk ana murajaah. Bagaimana menjawab syubhat? Anjing memang najis tetapi kita tidak perlu membenci dan menjauhinya. Ya sama kayak ya segini aja lah. Yang bilang begini misalnya, kalau emang dia mengakui itu najis terus mengatakan enggak perlu membenci dan menjauhnya. Antum kalau di depan rumah antum ada tai kotok misalnya. Ya. Jangan benci tai kotok itu, jangan menjauhinya. Peluklah, rangkullah dia. Hah? Sekarang gini loh, najis itu dalam syariat itu dianjurkan, bahkan kadang diwajibkan kita untuk menjauhi dan menghilangkannya.
Gitu loh. Apalagi kalau ini berkaitan dengan keabsahan sholat ke depannya dan seterusnya, maka harus segera untuk menghindarinya. Gitu loh. Yang kita buang BAB, BAK itu apa? Najis semua. Iya. Baunya ini langsung setor, itu langsung setor gitu kan dengan air. Kalau memang anjing najis terus berpendapat nggak perlu membenci anjing. Ya. Dalam beberapa sunnah Nabi, anjing itu termasuk binatang yang dihindari kecuali kalbus said atau kalbul hirasah, yaitu anjing apa namanya? Pemburu dan anjing penjaga kebun dan misalnya. Itu pun bukan untuk betul-betul diiktina, yaitu dipelihara banget gitu, enggak. Melainkan itu fungsinya hanya untuk berburu dan menjaga saja, bukan untuk dipelihara. Oke? Nah, kemudian kalau memang kita bilang nggak perlu membenci karena ada fungsinya misalnya, walaupun dia najis, itu malaikat aja nggak masuk ke rumah yang di situ ada najis. Bahkan rumah Rasulullah SAW pernah akhirnya di bawah kasur, di bawah ranjang Rasulullah ada seekor anjing yang meringkuk di dalamnya gitu, di bawahnya, sehingga malaikat itu dia masuk, wahyu tidak turun tuh. Ya. Apa ini atau siapa yang bersubhat seperti ini, apakah tidak melihat hadis-hadis itu gitu loh. Ya. Begitu. Sampai bagaimana kita tidak benci dengan anjing sementara memeliharanya itu bisa mengurangi pahala kita 1 qirat besar. Tiap hari. Bagaimana kita tidak membencinya, wahai muslim? Udah gitu dia ngaku najis pula. Orang tuh kalau bilang, najis lu, mesti ngejauhin kan? Nggak banyak, najis lo, tapi saya nggak benci kamu loh. Nggak ada kayak gitu. Come on lah ya. Kemudian, dan saya sengaja mengambil makanan banyak dan tidak menghabiskannya, lalu membuang karena saya ingin berbagi rezeki pada hewan yang mencari makan di tong sampah. Ini orang kayaknya jadi binatang aja deh lama-lama. Ini orang nih kayaknya terlalu simpatik terhadap anjing dan binatang-binatang kotor. Gitu loh. Ini sepertinya ini makomnya udah beda ini orang nih. Dahulu di daerah Jakarta lah, nggak usah sebut namanya karena bakal ketahuan nanti. Ada seorang keturunan Nabi tertentu yang diklaim keturunan Nabi tertentu dulu di zaman penjajahan Belanda dulu. Sampai sekarang kuburannya dikeramatkan itu. Kisah yang kita dengar turun-temurun dari orang tua kita adalah orang ini dianggap wali, tapi majdzub. Majdzub itu makin gendeng ya makin wali gitu loh. Nah itu pernah mungkin pernah diceritakan di sini. Dia BAB di pinggir jalan. Orang-orang tanya, kenapa BAB di jalan? Engkau wali masa kayak gini? Apa jawaban dia? Saya sengaja BAB di sini supaya sedekah sama lalat. Itu makomnya beda itu. Antum ngerti nggak apa yang dia omongin dia? Ngerti? Antum dalemin banget ya, masya Allah serius banget gitu ngeliatnya. Jangan ditiru tapinya. Ini justru kawannya setan ini. Ngambil makan banyak, mubadzir. Tidak menghabiskannya. Ini kawannya setan, nyelisihin sunnah Rasul. Ini dari dua syubhat ini, nyelisihin sunnah Rasul semuanya. Rasul SAW ya, memerintahkan kita, jika ada makanan dari kalian yang jatuh ke bawah, falyumithu. Ambil. Dan bersihkan bagian kotornya, makan. Dalam redaksi lain, engkau tidak tahu bagian engkau tidak tahu bagian mana yang berkah dari makananmu. Tuh lihat. Lah ini makanan berkah, bagi ada yang berkahnya dikasih kepada lalat, belatung. Boy, kalau bahlul jangan dijamak lah gitu loh. Ya, ini masya Allah ini orang. Ini siapa yang nanya nih? Anda pengen tahu orangnya? Pengen tahu seperti apa bentuknya ini? Kok ada seperti ini gitu loh? Ini bukan syubhat lagi ini. Ini berlebihan dalam menelisik sunnah. Anda nggak tahu apakah karena salah belajar atau belum belajar gitu loh. Ya wallahu alam. Ya kita cukup sampai situ aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.